Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhihi al-qanat. Ahlan wa sahlan, selamat datang diucapkan kepada antum dan antuna di channel ini kembali. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang ad-dhamair, kata ganti, ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa kata ganti yang familiar di dalam bahasa Arab, karena sebelumnya kita pernah ungkapkan bahwa dhamair atau kata ganti itu sangat banyak, ya. Paling tidak itu ada 14 macam kata ganti, ya, kata ganti orang. Tapi 14 kata ganti itu tidak semua digunakan dalam kehidupan percakapan kita sehari-hari. Oleh karena itu, yang 14 itu kita sederhanakan, kita pilih jadi 6 atau 7 kata ganti yang sangat biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari yang 6 atau 7 itu kita sempurnakan lagi dan kita pilih lagi bahwa ada 2 kata ganti yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbicara dalam bahasa Arab, yaitu dhamir ana, saya sebagai orang yang berbicara, ya. Ana, dhamir ana atau saya. Kemudian dhamir yang kedua itu yang paling banyak digunakan itu adalah dhamir mukhatab, ya. Mukhatab itu adalah lawan bicara kita, ya. Kalau seandainya lawan bicara kita itu adalah seorang laki-laki, maka dhamir itu adalah anta. Kalau lawan bicara kita adalah perempuan, mu'annas, maka dhamirnya adalah anti, kan begitu kan? Sudah kita bahaskan beberapa pertemuan yang lalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit perubahan dari dhamir-dhamir itu atau kata ganti itu. Sebelumnya kita juga pernah sampaikan bahwa dhamir itu dibagi kepada 2 macam jenis, ya. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu adalah dhamir yang muttasil, ittasala, yattasilu, itu berhubungan atau berhubungan dengan kata yang sebelumnya, ya. Jadi dia nempel di kata yang sebelumnya, ya. Kalau dhamir munfasil yang sudah kita bahas itu adalah dhamir yang berdiri sendiri, ya kan, ana, saya, nahnu, kami, huwa, dia, laki-laki, anta, begitu kan? Itu kan dhamirnya berdiri sendiri. Oke, sekarang kita akan coba lihat perubahan dhamir munfasil itu, dhamir yang terpisah itu atau dhamir yang berdiri sendiri itu menjadi kata ganti dhamir muttasil, namanya muttasilun yang berhubungan atau melekat atau bergandengan dengan kata lain. Ya, jadi dalam kata itu ada 2 sebenarnya, ya. Dhamir itu dan kata yang lain. Oke, kita akan lihat perubahannya. Saya share ke antum dan antuna. Oke. Ya, kata ganti milik ya dalam bahasa Arab. Ini pembahasan yang kedua, tapi sekarang saya ingin ajak antum dan antuna untuk melihat perubahan kata ganti munfasil atau dhamir munfasil kepada dhamir muttasil yang ada di layar antum dan antuna ini, ya. Kemarin misalnya ada ana, ya. Ana, kalau dia berdiri sendiri ya ana, ya. Tapi kalau sayanya itu berkaitan dengan kata yang lain, misalnya pulpen saya, buku saya, begitu kan. Kemudian tas saya, kampus saya, begitu. Jangan bilang nanti jami'atu ana, bukan, ya. Atau misalnya kalam ana, tidak, ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia pakainya ana. Oke. Tapi kalau dia berkaitan dengan kata yang lain, maka dia berubah menjadi dhamir muttasil, akhirnya jadi ya seperti ini, ya. Contohnya misalnya kitabi, ya, kitabi, buku saya. Jangan bilang kitab ana, ya. Kalau buku saya berarti pakai bahasa Indonesia. Oke. Ana, iya, seperti ini ya perubahannya. Lihat, iya. Contohnya dalam kalimat kitabi, kitabi, ya, kitabi. Oke, kalau misalnya contohnya kalam, ya, pulpen saya, jadinya kalam, kalam, kalam ana atau kalam
qalami, ya jadinya qalami. Ada ya, ya. Silakan lihat perubahan. Ana jadinya ya seperti ini. Kemudian dia berkaitan dan gabung dengan kata ini ya. Kitabi yang nempel di sini ya. Buku saya, buku saya. Makanya dia berubah bentuk jadi ana, jadi iya. Artinya sama. Punya saya juga ya. Kitabi. Begitu juga dengan anta. Anta, dhamir muttasilnya kalau seandainya dia bergandengan dengan kata lain jadinya ka ya. Anta ka, anta ka. Anti ki, anti ki ya. Huwa hu, huwa hu. Hiya ha ya. Kitabi buku saya, kita buka buku kamu laki-laki ya. Kita buki buku kamu perempuan, kemudian kita buhu buku dia laki-laki dan kita buha buku dia perempuan. Oke, ini perubahan dhamir di dalam bahasa Arab dari dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri, dia sendiri dalam satu kalimat itu, jadi dhamir muttasil yang bergandengan atau masuk dalam satu kata yang melebur ke kata yang lain. Oke, ana, iya, anta, ka, anti, ki, huwa, ha, ya, huwa, hu, ya, hiya, ha, begitu ya. Kita buha, ya. Oke, misalnya haqibah misalnya. Kalau saya rubah ini semua, haqibah kita ganti ini haqibah, haqibati, haqibatuka, haqibatuki, haqibatuhu, haqibatuha ya. Jami'ah ya, jami'ati, jami'atuka, jami'atuki sampai jami'atuha. Oke? Ya, kita lanjut ya. Ini untuk kepemilikan di dalam bahasa Arab ya. Ana jadinya kalau yang punya saya begitu ya, kalau ungkapan untuk menjelaskan ana ini punyaan saya, buku itu punya saya ya. Li ya, alkitabu li ya, alkitabu li. Anta anta laka, anti laki, huwa lahu, hiya laha ya. Ini untuk kepunyaan. Li berarti saya yang punya. Laka berarti kamu laki-laki yang punya. Oke. Laki berarti kamu perempuan yang punya. Oke, lahu berarti dia laki-laki yang punya. Laha berarti dia perempuan yang punya. Oke. Begini perubahannya, begini perubahannya. Contohnya misalnya di dalam kalimat al-kitabu li, buku ini saya yang punya, ya. Al-kitabu laka berarti buku ini kamu yang punya, ya. Sampai al-kitabu laha, buku ini dia perempuan yang punya. Oke? Tadi kita bahaskan perubahan dhamir munfasil kepada dhamir muttasil, dhamir yang berdiri sendiri menjadi dhamir yang melebur dengan kata lain jadi satu, ya. Dalam satu kata maksudnya. Kemudian ini untuk kepemilikan, dhamir al-milk ya. Kata ganti milik ya di dalam bahasa Indonesia. Oke, ana jadinya li, anta jadinya laka, anti jadinya laki, lahu, laha. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, ini sedikit teorinya. Kemudian kita coba penggunaan ini ya di dalam sebuah paragraf singkat lah ya, dalam sebuah paragraf singkat. Hadza sadiqi, ini kawan saya. Ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Huwa talibun jadidun fil jamiah, dia mahasiswa baru di kampus. Yaskunu Muhammad qariban minal jamiah. Muhammad itu tinggal dekat dengan dari kampus ya. Baituhu wasi'un wa nadhif. Rumahnya luas dan nadhif, apa artinya? Bersih ya. Yaskunu ma'a walidihi wa walidatihi. Dia tinggal bersama ayahnya, walidihi, abuhu ya, abu, wa walidatihi ummuhu ya, dan ibunya. Oke. Berarti coba kita di dalam paragraf singkat ini kita membicarakan siapa ya? Kita berbicara tentang kawan saya yang bernama siapa? Muhammad ya. Kawan saya yang bicara, yang kita bincangkan adalah tentang si Muhammad ya. Muhammad ini berarti kata kuncinya ya. Oke, kata kuncinya Muhammad. Ya, ingat ya, kata kunci sini adalah Muhammad karena dia bicara tentang Muhammad. Oke. Kalau seandainya kawan saya itu Fatimah. Ya, silakan dari struktur paragraf singkat ini, kalau kita ganti dengan Muhammad ini dengan Fatimah gimana? Kira-kira perubahan struktur yang ada. Ya, kita contohkan ya. Fatimah ya, ini Muhammad loh. Tadi pembahasan tentang Muhammad. Kalau Fatimah gimana? Ya, silahkan kita coba, harus kita rubah yang semestinya harus dirubah ya, karena
bahasa Arab itu harus ada kesesuaian antara tadinya sebelumnya kita bahaskan juga tentang mubtada dan khabar, ya laki-laki, perempuan yang perempuan, begitu kan? Oke. Kalau seandainya Muhammad di sini, ini kan semuanya bicara tentang Muhammad, ya kan? Kalau seandainya Muhammad ini kita rubah dengan Fatimah, jadinya adalah Fatimah ya. Hadhihi hadhihi sadiqati ya. Hadhihi sadiqati. Lihat perubahannya ya. Jadi hadza jadi hadhihi, sadiqi jadi sadiqati karena menunjukkan Fatimah ya. Oke. Kita ulangi. Hadhihi sadiqati. Ismuha Fatimah. Kita ganti ya. Muhammad ini jadi Fatimah. Ismuha jadi ha akhirnya. Ismuha Fatimah. Oke. Hiya talibatun jadidatun fil jami'ah. Kita rubah ya. Tadinya Muhammad itu adalah huwa, akhirnya Fatimah. Kalau kita masukkan Fatimah jadinya hiya ya. Hiya talibatun jadidatun fil jami'ah. Kalau Muhammad talibun jadidun. Kalau Fatimah talibatun jadidatun fil jami'ah. Oke? Taskunu maksudnya si Fatimah ya. Taskunu Fatimah qariban atau qaribatan ya. Taskunu taskunu Fatimah qaribatan minal jami'ah. Baitu di sini hu ya. Baituha wasi'un wa nadhifun ya. Kalau di sini kita nggak rubah ya wasi'un karena ini bukan tentang Fatimahnya tapi tentang rumahnya ya kan. Jadi baituha wasi'un wa nadhifun. Taskunu ma'a walidiha wa walidatiha. Oke? Ini kalau perubahan jadi Fatimah nih kalau dia di sini ya. Sekali lagi saya baca cepat perubahannya. Hadhihi sadiqati ismuha Fatimah hiya talibatun jadidatun fil jami'ah. Taskunu Fatimah qaribatan minal jami'ah. Baituha wasi'un wa nadhifun. Taskunu ma'a walidiha wa walidatiha. Oke? Silahkan coba ulang terus ya dengan diganti misalnya. Kalau seandainya Fatimah gimana? Kalau seandainya Muhammad gimana? Ya, di situ nanti kita akan belajar tentang perubahan-perubahan ini. Kesesuaian antara satu kata dengan kata yang lain membentuk satu paragraf singkat ini. Oke? Oke, ini latihan untuk kepemilikan ya. Li sadiqun mujtahidun. Li sadiqun mujtahidun fil fasl. Ismuhu Budi. Ladaihi haqibatun jadidatun. Waladaihi aqlamun jamilatun. Ya. Berarti ini saya berbicara tentang kawan saya yang sangat rajin di kelas, namanya Budi. Ya, oke. Berarti kata kuncinya di sini adalah Budi. Ya, oke. Dia punya tas baru dan dia juga punya banyak pulpen yang bagus-bagus. Oke, kalau seandainya Budi ini kita ganti dengan Aisyah gimana ya? Oke. Apa ya kira-kira perubahannya? Lihat, silakan ikuti. Li sadiqatun mujtahidatun fil fasli. Ya, untuk perempuan karena Aisyah ya. Li sadiqatun mujtahidatun fil fasli. Ismuha Aisyah. Ismuha Aisyah. Ladaiha haqibatun jadidatun. Waladaiha aqlamun jamilatun. Ya, begitu ya perubahannya. Kalau seandainya Budi ini kita ganti dengan Aisyah. Oke, begitu perubahan dhamir munfasil jadi dhamir muttasil. Kemudian begitu juga tentang sedikit perubahan jadi kata ganti milik ya di dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya li, kalau punya dia laki-laki laka, kalau punya dia perempuan laha ya laha. Kalau punya kamu perempuan berarti laki ya. Kalau lahu berarti punya dia laki-laki ya. Oke, demikian penjelasan singkat tentang materi ini karena saya lihat materi ini di bagian keempat di dalam Al-Wahdah Ar-Rabi'ah itu sangat banyak sekali ya, sangat gemuk sekali pembahasannya. Dhamir juga ya, kata ganti milik juga. Kemudian yang kemarin itu kita bahaskan tentang perubahan dhamir. Kemudian sekarang kita juga lihat tentang kata milik ya. Oke, demikian penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.